Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 6 pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidri ilma warzuqni fahma. Anak-anak, kita memasuki pelajaran yang seharusnya kita masuk ke pelajaran keempat, tetapi untuk pelajaran kedua kelewatan, jadi kita membahas pelajaran kedua untuk hari ini ya. Pelajaran kedua pendidikan agama Islam, temanya adalah ketika bumi berhenti berputar. Apa yang terjadi ketika bumi ini berhenti berputar? Tentunya banyak masalah. Ada 6 kejadian alam bila bumi berhenti berputar. Yang pertama, atmosfer terganggu. Gerakan atmosfer sejalan dengan rotasi bumi. Tetapi ketika rotasi bumi melambat, setiap lapisan atmosfer juga akan melambat pada tingkat yang berbeda hingga terjadi gesekan. Kalau sudah seperti ini, seperti hari kiamat anak-anak, kita bayangkan ketika bumi ini bergoyang sebentar saja, 2 menit saja, ataukah 3 menit atau 4 menit, maka dunia ini, kondisi lingkungan yang ada di permukaan bumi itu akan hancur, akan rusak semuanya. Oleh sebab itu, sebenarnya yang seperti ini adalah mengingatkan kita supaya kita ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah gempa bumi di tempat yang tidak seharusnya. Bumi itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu pusat, mantel, dan kerak. Jika bumi melambat, akan terjadi gesekan di antara ketiga lapisan tersebut. Gesekan ini akan menyebabkan terjadinya gempa, bahkan di tempat-tempat yang tidak pernah terjadi sebelumnya gempa. Letusan gunung berapi juga akan terjadi di dasar laut. Gangguan geologi ini akan terus terjadi sampai bumi berhenti berputar sama sekali. Jadi ketika bumi itu gempa, maka banyak yang ada di sekelilingnya itu akan hancur. Banyak terjadi korban jiwa, banyak rumah-rumah yang tenggelam karena lumpur dan lain sebagainya. Ini yang tidak diinginkan oleh manusia. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Semuanya itu tidak lain adalah karena ulah tangan daripada manusia yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita sebagai manusia itu disuruh oleh Allah untuk selalu merawat bumi. Kemudian berikutnya adalah sebagian besar bumi tenggelam. Jika gerakan bumi berangsur-angsur melambat, air dari laut akan bergerak ke kutub. Ketika bumi berhenti berputar sepenuhnya, air laut akan membanjiri sebagian besar bumi dan hanya meninggalkan satu pulau di tengah bumi. Coba bayangkan kalau bumi itu naik kira-kira tingginya sampai 15 meter, 20 meter, atau 100 meter, maka sudah lagi tidak ada kehidupan ini kalau kita bayangkan. Makanya kita berdoa supaya apa? Supaya gempa sebagian besar bumi itu tidak tenggelam karena banjir atau karena laut yang telah naik. Ini disebabkan karena apa? Karena manusia yang terlalu banyak dosa. Anak-anak, berikutnya adalah cuaca bergantung pada matahari. Pada saat itu maka cuaca itu akan bergantung pada matahari. Cuaca akan tergantung sepenuhnya pada matahari ketika bumi berhenti berputar. Kondisi yang demikian ini menyebabkan cuaca akan sangat mudah diprediksi. Sementara itu di bagian bumi yang terang akan ada badai yang sangat kuat. Jadi badai ini badai apa saja, sehingga kondisi dalam kehidupan pada saat itu tidak tenang. Semua akan merasa ketakutan, semua akan merasa khawatir, semua akan menjerit. Pada saat itu siapa lagi yang harus kita mintai tolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada saat itu mungkin kita berpisah dengan keluarga kita berpisah dengan ibu, ayah, atau adik, atau saudara kita. Itulah sebabnya kita ini harus memperkuat keyakinan kita, keimanan kita, supaya kita ini tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 6 bulan siang dan 6 bulan malam. Jadi selama 6 bulan itu siang terus, dan selama 6 bulan itu malam terus.
Perubahan siang dan malam terjadi saat bumi berputar pada porosnya, sementara mengelilingi matahari. Ketika bumi berhenti berputar, perubahan siang ke malam akan memakan waktu 6 bulan. Bayangkan saja kalian akan hidup dalam siang atau malam selama 6 bulan. Suhu pada siang hari akan mencapai 50 derajat Celcius, sedangkan pada malam akan mencapai minimal 19 derajat Celcius. Jadi kalau malam dingin sekali, kalau pada siang itu sangat panas sekali. Anak-anak, kita bisa membayangkan, coba kita bayangkan dunia ini seperti kiamat. Maka jangan sampai ya kita terus berdoa kepada Allah supaya bencana, gesekan bumi, kemudian terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam semoga tidak akan pernah terjadi, sehingga kehidupan ini benar-benar nyaman, kehidupan ini benar-benar membuat kita tenang, tidak ada sesuatu apapun. Makanya kita sering-sering berdoa, ya Allah jauhkan dari bala dan bencana, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tabrakan dengan bulan, bumi tabrakan dengan bulan. Coba bayangkan nih ya, sangat mengerikan. Dalam rotasi normal seperti sekarang ini, bumi bergerak lebih cepat dari bulan. Karena itu bulan akan menjauh dari bumi. Ketika bumi berhenti berputar, bulan akan bergerak sebaliknya. Bulan akan terus mendekati bumi hingga keduanya bertabrakan atau gravitasi bumi menghancurkannya. Meskipun diprediksi semikian besar, manusia tidak akan mampu bertahan saat bumi berhenti berputar. Namun mungkin beberapa akan selamat. Begitu juga dengan dunia hewan, banyak yang akan punah jika ini terjadi. Tetapi hewan laut, terutama yang tinggal di iklim dingin, dapat bertahan hidup. Ya, ini kalau kita bayangkan seperti kiamat, dunia akan hancur. Karena apa? Tabrakan dengan bulan. Coba bayangkan, ini sangat mengerikan sekali anak-anak. Maka kita ini sebenarnya harus memperkuat iman dan tawa kita, karena tabrakannya bulan dan bumi ini semua adalah qada dan qadarnya Allah, semua adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, ini adalah salah satu bentuk supaya kita ini bisa meningkatkan akidah kita sebelum hal-hal semacam itu terjadi. Untuk itu, ketika kita ini menjadi dididik dalam ilmu pendidikan agama Islam itu, kita mempersiapkan diri ketika sesuatu itu akan terjadi pada diri kita, sehingga kita insya Allah kalau iman kita kuat, akidah kita kuat, kita punya pegangan yang kuat, yaitu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pelajaran pada hari ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan wal asr bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.